Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Dedi Prima Balida akan menyampaikan informasi kegempaan untuk Provinsi Bali dan sekitarnya untuk bulan November tahun 2016. Dan saya, Loh Eka Arisanti, akan menyampaikan informasi terkait cuaca dan iklim di wilayah Provinsi Bali untuk bulan November tahun 2016. Saat ini sebagian besar wilayah Bali mulai memasuki musim hujan. Bagaimanakah kondisi atmosfer saat ini? Apakah fenomena cuaca yang perlu diwaspadai? Berikut akan kami sajikan informasi cuaca yang berkaitan dengan fenomena iklim dan cuaca di wilayah Bali. Wilayah yang pertama kali memasuki musim hujan adalah wilayah Bali bagian tengah, diikuti oleh wilayah Bali bagian barat, selatan, dan timur. Dan terakhir, pada bulan Desember ini, yang memasuki musim hujan adalah wilayah Buleleng bagian barat dan Nusa Penida. Sementara itu, untuk puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2017. Fenomena cuaca selama bulan November dalam skala global menunjukkan kondisi La Nina lemah. Dalam skala regional, suhu muka laut di wilayah Indonesia cukup hangat sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan hujan. Pusat tekanan rendah sudah mulai muncul di belahan bumi selatan sehingga mulai terjadi perubahan arah angin, di mana saat ini secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat. Berdasarkan pemantauan citra radar cuaca, intensitas hujan mulai meningkat, terutama di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan selatan. Pada bulan November 2016, hujan lebat sudah terjadi di beberapa titik di wilayah Bali. Berdasarkan jumlah diseminasi informasi cuaca ekstrim, selama bulan November 2016 tercatat sebanyak 110 kali pengiriman. Informasi terkini terkait bencana cuaca ekstrim, telah terjadi bencana tanah longsor di wilayah Petang Badung pada tanggal 30 November 2016. Bencana ini memutus akses jalan di wilayah Pelage Petang. Terkait kejadian bencana akibat cuaca ekstrim, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar telah membuat analisa kejadian dari sisi meteorologi. Berikut kami sampaikan hasil analisa kejadian tersebut. Jika dilihat dari pola angin, terlihat adanya daerah-daerah pertemuan angin di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sejak tanggal 29 hingga 30 November 2016. Angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat membawa udara yang bersifat lembab. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Bali. Citra satelit menunjukkan adanya jenis awan cumulonimbus pada siang hingga sore hari yang memicu terjadinya hujan lebat, terutama di Bali bagian tengah. Sementara itu, pada citra radar cuaca, hujan sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Petang dan sekitarnya umumnya hujan terjadi pada siang hingga sore hari, baik pada tanggal 29 maupun tanggal 30 November 2016. Dari hasil pencatatan data pos hujan di pos hujan terdekat dengan lokasi tanah longsor, menunjukkan bahwa telah terjadi 5 kali kejadian hujan lebat pada akhir bulan November 2016. Sebelum kejadian hujan lebat di wilayah Petang, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim dan menyebarkan informasi ini kepada pihak terkait, sehingga informasi ini dapat menjadi informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Dalam memasuki musim hujan ini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyimak informasi yang dikeluarkan oleh BMKG agar mewaspadai potensi kejadian hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat, daerah-daerah rawan banjir dan tanah longsor, dan khususnya bagi Anda yang beraktivitas dalam bidang kelautan, perlu diwaspadai tinggi gelombang yang mencapai 2 meter, terutama di perairan selatan Bali.
Penyebab kegempaan yang terjadi di Bali dan sekitarnya didominasi gempa bumi yang diakibatkan oleh penunjapan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di sebelah selatan Pulau Bali dan adanya patahan busur belakang di sebelah utara Bali. Untuk bulan November tahun 2016, dari data hasil analisa BMKG wilayah 3 Denpasar menunjukkan bahwa telah terjadi gempa bumi sejumlah 97 kejadian dengan rincian sebagai berikut. Untuk gempa bumi dengan kekuatan 1 hingga 3 skala Richter terjadi sebanyak 40 kejadian. Gempa bumi dengan kekuatan di atas 3 hingga 5 skala Richter terjadi sebanyak 56 kejadian. Sedangkan untuk gempa bumi dengan kekuatan di atas 5 skala Richter terjadi sebanyak 1 kejadian. Pada bulan November tahun 2016 tercatat telah terjadi 4 gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat Bali dan sekitarnya. Tanggal 6 November 2016 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,4 skala Richter berpusat di laut 102 km dari tenggara Kota Bempu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gempa bumi ini dirasakan di Bima dan Waingapu dengan skala intensitas 1, skala intensitas gempa bumi BMKG atau 2 sampai 3 mmi. Berikutnya, pada tanggal 16 November 2016 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang berpusat di laut 127 km sebelah tenggara Kota Malang, Jawa Timur. Gempa bumi ini dirasakan hampir di seluruh wilayah Jawa Timur dan Bali dengan skala intensitas 2 skala intensitas BMKG atau 3 sampai 4 mmi. Tanggal 24 November 2016 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,7 skala Richter yang berpusat di laut 23 km barat laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gempa bumi ini dirasakan di Nusa Dua, Denpasar, Karangasem, dan Kota Mataram dengan skala intensitas 1 sampai 2 skala intensitas gempa bumi BMKG atau 2 sampai 4 mmi. Dan pada tanggal 29 November 2016 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,6 skala Richter yang berpusat di laut 32 km sebelah barat daya Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi ini dirasakan di daerah Kodi, Tambaluka, Sumba Tengah, Praiwoina, dan Lewa. Dengan skala intensitas 2 skala intensitas gempa bumi BMKG atau 2 sampai 4 mmi. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat beraktivitas.